Rapor sekolah. Dulu kita semua pasti pernah dapat kan? Tapi pernah kepikiran nggak apa sih cerita di balik rapor sekolah itu sendiri? Hari ini kita akan bedah rapor pendidikan dari sebuah SMK. Namanya SMKN 1 Tugalayo Oyo. Dan percayalah, cerita di balik angka-angkanya bakal bikin Anda kaget. Jadi, gimana sih cara kita ngukur suksesnya sebuah sekolah? Apa cuma dari nilai ujian aja? Kayaknya nggak sesimpel itu ya kan? Ceritanya seringkali jauh lebih dalam dari sekedar angka di atas kertas. Yuk kita buktiin. Nah, yang mau kita bedah ini namanya rapor pendidikan. Anggap aja ini kayak medical check-up tahunan buat sekolah-sekolah di Indonesia. Isinya lengkap banget, bukan cuma nilai, tapi segalanya. Udah siap? Yuk, kita langsung loncat ke datanya. Oke, kita mulai cerita kita dari dalam tembok sekolahnya dulu ya. Di sini kita akan melihat data yang kelihatannya bagus banget. Kalau kita lihat dari data internalnya, wah, ini kelihatannya sekolah idaman banget. Suasananya aman, saling mendukung, kualitasnya tinggi, pokoknya semua kelihatan berjalan mulus. Tapi beneran gitu? Coba kita lihat angkanya. Pertama nih, lihat kualitas pembelajaran. Skornya 70. Ini masuk kategori baik loh dan ada kenaikan dari tahun lalu. Artinya, ya proses belajar mengajar di dalam kelas itu berjalan dengan sangat baik. Nggak cuma itu, soal keamanan sekolah, skornya juga baik. Malah peningkatannya lebih tinggi lagi, naik 12,5 poin. Ini penting banget, artinya siswa merasa aman di sekolah, baik secara fisik maupun mental. Dan ini nih yang keren, sekolah ini bukan cuma jago soal proses, tapi juga berhasil banget ngebentuk karakter siswanya. Skornya 61,1, dan ini menempatkan mereka di 20% teratas se-Indonesia. Wow, sampai di sini ceritanya kelihatan sempurna banget kan? Oke, kita udah lihat ya di dalam sekolah, semuanya kelihatan super positif. Tapi, gimana soal hasil akademiknya? Nah, disinilah ceritanya mulai sedikit rumit. Untuk kemampuan dasar kayak literasi dan numerasi, hasilnya sedang, ya nggak jelek sih, tapi jelas nggak sewow data lingkungan sekolah tadi. Ini petunjuk pertama nih, kalau ada sesuatu yang lebih dalam di balik cerita ini. Coba deh perhatiin tabel ini baik-baik. Ada dua sisi. Sisi baiknya, jumlah siswa yang kemampuannya di bawah minimum itu turun drastis, bagus. Tapi, lihat sisi lainnya, jumlah siswa yang jauh di bawah minimum malah naik. Nah, ini alarm yang cukup kencang bunyinya. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling krusial, bagian yang paling menentukan dari cerita ini. Apa yang terjadi setelah siswa lulus, setelah mereka keluar dari gerbang sekolah yang nyaman itu? Ini dia, ujian sesungguhnya buat sekolah kejuruan kan? Apakah lulusannya siap kerja, siap menghadapi dunia nyata? Data yang akan kita lihat selanjutnya, jujur cukup bikin kaget. Lihat angka ini, 33,8%. Cuma segitu. Cuma sepertiga lulusan yang terserap, entah itu kerja, lanjut kuliah, atau jadi pengusaha. Untuk ukuran SMK, angka ini rendah banget. Tapi, tunggu dulu. Yang bikin lebih shock itu kalau kita bandingin sama tahun lalu. Tahun lalu, penyerapannya hampir 100%, tepatnya 98,33%. Tahun ini, anjlok, minus 64 poin. Ini bukan sekadar turun, ini terjun bebas. Kalau kita bedah lagi angkanya, kita bakal nemuin bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Lihat ini, 0%. NOL. Tidak ada satupun lulusan yang tercatat kerja di perusahaan atau jadi karyawan. Hampir semuanya yang terserap itu karena mereka buka usaha sendiri. Nah, disinilah paradoksnya. Di satu sisi, 0% yang dapat kerja. Tapi di sisi lain, buat mereka yang nekat wirausaha, keahlian mereka itu pas banget sama bidang usahanya, 95% lebih. Artinya apa? Sekolah ini sebenarnya ngajarin skill yang benar. Tapi, kok skill itu nggak bisa nembus dunia kerja? Aneh kan? Dan masalahnya nggak berhenti sampai di situ aja. Lihat data lainnya. Pendapatan mereka rendah banget, cuma 8,7% yang di atas UMP. Skor kompetensi mereka secara umum kurang. Dan yang paling parah, ini dia, sertifikat kompetensi. Dulu 81% lulusan punya, sekarang cuma 5%, padahal itu kunci buat masuk industri. Oke, sekarang mari kita coba tarik benang merahnya. Gimana caranya kita nyambungin dua cerita yang kontradiktif ini? Di satu sisi, sekolahnya keren banget dari dalam. Di sisi lain, nasib lulusannya di luar kok suram banget.
Ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa bisa sekolah yang lingkungannya sebagus itu, yang proses belajarnya baik, justru menghasilkan lulusan yang kelihatannya kesulitan banget di dunia nyata? Rapot ini sebenarnya ngasih satu petunjuk kecil, ada indikator namanya link and match dengan dunia kerja. Nah, skor sekolah ini untuk indikator itu cuma sedang. Mungkin disinilah masalahnya. Sekolah ini jago banget mendidik di dalam kelas, tapi kurang jago membangun jembatan untuk siswanya ke dunia industri di luar sana. Pada akhirnya, cerita dari sekolah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Buat sebuah sekolah, apa sih yang lebih penting? Perjalanan yang menyenangkan selama di sekolah, atau tujuan yang sukses setelah lulus? Apakah cukup kalau sekolah jadi tempat yang nyaman dan positif, tapi lulusannya ternyata nggak siap menghadapi kenyataan? Ini jadi bahan pemikiran kita bersama tentang apa arti sesungguhnya dari pendidikan yang berhasil.